Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 5 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami agar kami tidak hanya mengerti namun hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Silahkan Ibu Grace. Selamat pagi dan selamat sahabat. Judul renungan pagi kita tanggal 5 September 2020, peran rumah tangga Kristen. Ayatnya terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12. Hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Pemulihan dan peningkatan umat manusia dimulai di rumah tangga. Pekerjaan orang tua mendasari tugas-tugas lainnya. Masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga dan para kepala keluarga yang melaksanakannya. Dari hati terpancar kehidupan, Amsal 4 ayat 23, dan jantung masyarakat, agama dan bangsa adalah rumah tangga. Kesejahteraan masyarakat, keberhasilan agama, dan kemakmuran bangsa tergantung pada pengaruh-pengaruh rumah tangga. Kepentingan dan kesempatan dalam hidup kekeluargaan digambarkan dalam kehidupan Yesus. Ia yang turun dari surga untuk menjadi teladan dan guru bagi kita, menghabiskan waktu selama 30 tahun sebagai anggota keluarga di Nazaret. Mengenai tahun-tahun tersebut, catatan kitab suci sangat singkat. Tidak ada mujizat besar yang menarik perhatian orang banyak. Tidak ada rombongan orang yang dengan bersemangat mengikut langkahnya atau mendengar kata-katanya. Namun dalam tahun-tahun tersebut, ia sudah menggenapi misi keilahiannya. Ia hidup seperti kita semua, turut dalam kehidupan keluarga, tunduk pada semua prinsipnya, melaksanakan semua tugas, dan memikul beban-beban rumah tangga itu. Di bawah naungan rumah tangga yang sederhana, sambil mengambil bagian pengalaman manusia yang lazim, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Selama tahun-tahun yang terpencil ini, dari kehidupannya mengalir arus-arus simpati dan pertolongan. Sifat tidak mementingkan diri dan ketabahannya, keberanian dan kesetiaannya, penolakannya terhadap godaan, kedamaian dan kegembiraannya yang tenang, semuanya adalah sumber ilham yang tetap. Ia membawa suasana manis dan murni ke dalam rumah tangga. Dan hidupnya bagaikan ragi yang bekerja di tengah unsur-unsur masyarakat. Tak ada catatan bahwa ia mengadakan suatu mukjizat. Namun kebajikan, kuasa kasih yang menyembuhkan dan memberi kehidupan mengalir dari dirinya kepada orang yang tergoda, yang sakit dan yang patah semangat. Dengan cara yang menonjol, sejak masa kecilnya, ia melayani orang lain. Karena itu, banyak orang yang senang mendengarnya ketika ia memulai pelayanannya kepada umum. Tahun-tahun permulaan hidup Juru Selamat lebih dari sekedar sebuah teladan bagi orang muda saja. Tahun-tahun itu mengandung pelajaran dan seharusnya menjadi dorongan bagi orang tua. Tidak ada ladang usaha yang lebih penting daripada yang dipercayakan kepada para pendiri dan pelindung keluarga. Tidak ada pekerjaan yang dipercayakan kepada umat manusia yang mencakup hasil-hasil yang lebih besar dan lebih luas daripada tugas para ayah dan para ibu. Masa depan masyarakat ditentukan oleh orang muda dan anak-anak sekarang ini. Dan bagaimana keadaan orang muda dan anak-anak ini kelak tergantung pada rumah tangga. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 317 sampai 319.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, peran rumah tangga sangat besar dalam pemulihan dan peningkatan umat manusia. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 266 paragraf 3. Ia membawa suasana manis dan murni ke dalam rumah tangga, dan hidupnya bagaikan ragi yang bekerja di tengah unsur-unsur masyarakat. Hidup Yesus digambarkan sebagai ragi yang membawa suasana manis dan murni dalam rumah tangga. Nah, kenapa hidup Yesus disebut atau digambarkan bagaikan ragi? Mind, Character, and Personality, Volume 2, halaman 557, paragraf 5, menyatakan, tidak boleh ada upaya yang dilakukan untuk meniru kebiasaan dunia ini. Ini adalah api biasa, bukan suci. Roti hidup tidak hanya harus dikagumi, tetapi juga dimakan. Roti yang turun dari surga akan memberi kehidupan bagi jiwa. Ragi itulah yang menyerap semua elemen karakter ke dalam kesatuan dengan karakter Kristus dan membentuk kecenderungan turun-temurun yang tidak menyenangkan dan dipupuk menurut keserupaan ilahi. Kehidupan Yesus digambarkan bagaikan ragi karena ragi menyerap semua elemen karakter kita ke dalam kesatuan dengan karakter Kristus. Ragi tersebut membentuk semua kecenderungan yang tidak menyenangkan menjadi serupa dengan karakter ilahi. Jadi, artinya, kehidupan Yesus menyerap semua elemen karakter kita menjadi satu dengan karakter Kristus dan kita dibentuk menjadi serupa dengan ilahi. Inilah pentingnya hidup Yesus tersebut. Dalam tulisan berikut ini, Roh Nubuat lebih menjelaskan tentang peran ragi tersebut. Bapa Kita Peduli, halaman 229, paragraf 2, berkata, ragi yang tersembunyi dalam tepung bekerja tak terlihat untuk membawa seluruh massa di bawah proses peragiannya. Begitu pula ragi kebenaran bekerja secara rahasia, diam-diam, cepat untuk mengubah jiwa. Kecenderungan alamiah dilunakkan dan ditundukkan. Pemikiran-pemikiran baru, perasaan-perasaan baru, motif-motif baru ditanamkan. Suatu standar karakter baru dibentuk. Apa itu? Kehidupan Kristus. Pikiran diubahkan, kemampuan dibangkitkan untuk bertindak dengan cara baru. Kata hati dibangunkan. Inilah gambaran pekerjaan ragi, yaitu hidup Yesus dalam kehidupan kita. Bekerja secara rahasia, diam, cepat, dan mengubahkan. Kecenderungan bawaan dosa dilunakkan dan ditundukkan. Kemudian hal-hal yang baru ditanamkan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah makna menjadi ciptaan baru dalam Yesus, yaitu dengan menerima hidup Kristus dalam hidup kita. Nah, bagaimana hidup Kristus tersebut bisa menjadi bagian kita? Gospel Workers edisi 1892, halaman 45, paragraf 1. Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Itu, yaitu Roh Kristus, dibandingkan dengan garam karena kualitas pengawetannya, dan ragi. Jadi Roh Kristus digambarkan sebagai ragi yang secara diam-diam mengerahkan kekuatan transformasi. Hidup Kristus yang bagaikan ragi itu dapat menjadi bagian kita melalui kehadiran Roh Kristus. Sebab roh itu sama dengan hidup, Yohanes 6 ayat 63. Dan Roh Kristus bekerja bagaikan ragi, diam-diam, namun perubahan nyata terlihat. Itu sebabnya Nyonya White melanjutkan penjelasannya dalam buku Bapa Kita Peduli, halaman 229, paragraf 5, yang berbunyi, Kristus yang tinggal di dalam hati bersinar pada mereka yang mengasihi Dia dan menuruti perintahnya. Sementara perubahan-perubahan ini terjadi, para malaikat bernyanyi, dan Allah serta Kristus bersuka cita atas jiwa-jiwa yang dibentuk menyerupai ilahi. Terjemahan dalam bahasa Indonesia ada sedikit kekurangan. Dalam tulisan aslinya menyatakan, Kristus tinggal di dalam hati bersinar keluar pada wajah. Nah, ini yang tidak tulis dalam bahasa Indonesia. Ada disebutkan faces, pada wajah-wajah dari mereka yang mengasihi Dia dan menuruti perintahnya. Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Melalui kehadiran rohnya, Roh Kristus. Baca Galatia 4 ayat 6. Roh Kristus ini bekerja diam-diam di dalam
namun hasilnya nyata. Wajah kita bersinar oleh karena kehadiran Roh Kristus ini. Malaikat bernyanyi bersukacita melihat perubahan dalam hidup kita yang menjadi serupa dengan ilahi. Apakah hanya para malaikat? Tentu tidak. Perhatikan, Bapa yaitu Allah dan anaknya Yesus Kristus bersukacita atas perubahan dalam hidup kita. Inilah pentingnya ragi kehidupan Kristus dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita menjadi sarana pemulihan dan peningkatan umat manusia. Bukan karena kuat kuasa kita, tapi karena Kristus bekerja dalam hidup kita. Roh Nubuat juga menasihatkan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 320 paragraf 3 yang berbunyi, hiburan sosial kita janganlah diatur oleh ketentuan kebiasaan dunia, melainkan oleh Roh Tuhan dan pengajaran dari firman-Nya. Kembali IPH menerjemahkan Roh Kristus menjadi Roh Tuhan. Tidak apa-apa, sebab memang Kristus adalah Tuhan. Tetapi dalam tulisan aslinya, Nya White secara khusus menulis The Spirit of Christ, yang artinya Roh Kristus. Sebagai sebuah rumah tangga, hiburan sosial kita bukan mengikuti standar dunia, tetapi berdasarkan pimpinan Roh Kristus. Apa artinya? Artinya, ingat nasihat renungan kemarin. Kristus harus menjadi yang pertama, yang terakhir, dan yang terbaik dalam segala hal dalam hidup kita. Kristus bukan hanya untuk ibadah, dan selesai ibadah lalu Kristus dilepaskan dan ganti dengan dunia. Tidak demikian. Dalam urusan hiburan pun kita perlu menurut kepada Yesus. Perhatikan dalam Alkitab, perhitungan hari berdasarkan matahari terbenam. Nah, saat Yesus mati dan dikuburkan, yaitu sejak hari Jumat sore sampai Minggu pagi, apakah Yesus bisa dibangkitkan malam Minggu? Tentu bisa. Karena itu sudah masuk hari ketiga karena matahari sudah terbenam, atau hari pertama dalam minggu. Namun Yesus setelah matahari terbenam pada hari Sabat, tetap dalam kubur dan dia dibangkitkan pada hari Minggu pagi. Yesus tetap beristirahat setelah Sabat. Bagaimana dengan kita? Begitu tutup Sabat, umumnya umat-umat Allah merasa bebas merdeka, bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan pada hari Sabat. Menonton sampai tengah malam, olahraga sampai tengah malam, nongkrong begadang sampai tengah malam, dan seterusnya. Apakah hiburan seperti ini dari Roh Kristus? Tentu tidak. Kita harus berbeda dengan dunia. Kalau dunia malam minggu keluar mencari hiburan, kita umat Allah pengikut Kristus setelah tutup Sabat tetap tinggal dalam istirahat bersama Yesus. Suasana Sabat masih terasa dalam hidup kita, dan perhentian bersama Bapa dan Anak itu tidak dibatasi oleh waktu. Sabat boleh saja sudah tutup, tetapi hubungan dengan Bapa dan Anak tidak tutup. Ini penting kita pahami sebagai pribadi dan sebagai rumah tangga. Adakah Roh Kristus yang menggerakkan kita atau dunia? Sebagai penutup, Roh Nubuat menasihatkan dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 17 paragraf 7 yang berkata, pekerjaan pertama yang harus dilakukan dalam rumah tangga Nasrani ialah untuk memperhatikan apakah Roh Kristus sudah ada di dalamnya, supaya setiap anggota rumah tangga itu dapat memikul salibnya dan mengikut kemana saja Yesus pergi. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menasihatkan agar pekerjaan pertama dalam rumah tangga Kristen adalah untuk memastikan apakah Roh Kristus ada tinggal di dalamnya atau tidak. Sebab Roh Kristus adalah hidupnya Kristus, itulah ragi yang mengubahkan, yang memampukan kita memikul salibnya dan mengikut kemana saja Yesus pergi. Rumah tangga kita menjadi sarana pemulihan dan peningkatan umat manusia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik bagi kami, agar masing-masing kami, baik pribadi maupun keluarga, punya pengaruh dan peran yang penting dalam masyarakat.
kami menjadi sarana pemulihan dan peningkatan umat manusia oleh karena Kristus bekerja dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa, curahkan kiranya roh anak-Mu dalam hati ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.